Yang saya lihat adalah seorang yang tidak ingin tamunya pulang dengan perasaan malu. Hanya karena kurang 1 ringgit atau kurang 2 ringgit. Hi everyone, welcome back again to my channel, and this is about sastra. Yay! Okay everyone, thank you so much for clicking this video and stop by to watch me today. Gimana kabar everyone? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Guys, mohon maaf ya, 2 video terakhir ini buatnya malam-malam. Kenapa? Karena di sini saya juga lagi adjusting myself, adjusting my time dengan schedule yang ada di sini. Di sini saya selesai mengajarnya itu jam 5 petang atau jam 5 sore everyone. Gitu. Jadi dari sekolah jam 5 sore pulang ke kamar sini, ke tempat saya menginap ini, atau kos-kosan kita bilangnya di Indonesia, itu 5.30. So it takes like half hour from school to here by bike. Kemudian rebahan sedikit, tiduran sebentar mungkin. Kemudian azan maghrib seperti itu. Jadi mau bikin video setelah selesai maghrib juga kan pendek gitu, tanggung. Jadi tunggu setelah selesai isya, nah baru bisa bikin video seperti sekarang ini. Oke everyone, nah hari ini ada 2 buah video yang akan kita reaksikan seperti saya bilang tadi. Dan sebelumnya saya ingin memberitahukan kepada kalian videonya tentang apa sih? Itu videonya tentang sebuah cerita yang menurut saya ini sederhana banget cerita videonya gitu. Bahkan mungkin kalau kita lihat sekilas, ini cuman tentang cerita orang beli makan. As simple as that. Cerita tentang orang Indonesia yang beli makan di Malaysia saat dia jalan-jalan di Malaysia. So what's so special about this video? Dan yang paling menarik lagi, cerita ini itu bukan terjadi cuma sekali oleh orang Indonesia yang ada di Malaysia atau yang sedang jalan-jalan di Malaysia. Sudah ada beberapa orang Indonesia yang mengalami hal yang hampir sama ketika mereka berkunjung di Malaysia. Jadi ini bukan sesuatu yang pertama terjadi, tapi sudah beberapa kali terjadi ya guys. Ceritanya begini nih guys. Ada wisatawan Indonesia yang lagi jalan-jalan di Malaysia. Kan Malaysia terkenal akan wisata kulinernya. Habis dia jalan-jalan keliling Malaysia, dia merasa lapar. Dan akhirnya mampir ke sebuah kedai untuk membeli makanan. Pas sampai di kasir, ternyata unfortunately ringgit yang dia bawa kurang. Mungkin kurang 1 ringgit atau mungkin kurang 2 ringgit seperti itu. Pokoknya kurang sedikit. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Kalian penasaran? Jadi baiknya kita lihat aja dulu videonya. Bagaimanakah reaksi orang Malaysia mengetahui bahwasannya rupiah itu melemah. Dan ternyata kabar tentang melemahnya rupiah ini sudah sampai di seluruh penjuru Malaysia. Dan ini reaksi orang Malaysia ketika mengetahui bahwa customernya ini dari Indonesia. Here we go. 1, 2, 3. Lu mau tahu yang paling bikin sakit hati itu apa? Sakit hati? Gue ke Malaysia. Kok sakit hati Dia bang? beli makanan. Kurang lebih berapa ya? 6 ringgit kalau nggak salah. Terus duitnya tuh kurang. Jadi dia mau nambahin pakai rupiah. Jadi dia bayar 5 ringgit. 1 ringgitnya dia pakai rupiah. Gitu. Dia kasih goceng gitu kan. Oh goceng. Goceng tuh 5.000 guys. Yang bikin sakit hati apa? Pedagang di Malaysia itu ngomong, kata teman gue. Udah nggak usah. Gue tahu currency lu tuh lagi hancur banget dah, nggak apa-apa, lu tabung aja. Malunya tuh sampai keluar negeri, gak laku duit lu rupiah itu. Waduh, begitu guys yang terjadi. Ya Allah, tapi nggak sakit hati dong bang, nggak sakit hati dalam arti kata ketika orang Malaysia ngebantu kan, tapi sakit hati bahwasanya mengetahui rupiah kita begitu lemah dibandingkan dengan currency ataupun mata uang lain di Southeast Asia ini, seperti itu. Ya begitu guys ceritanya. Nah namanya juga lagi di luar negeri ya guys, kadang-kadang kita salah hitung nih. Kadang uang receh kita habis, kadang-kadang kita pikir uangnya cukup dan ternyata uang yang kita bawa itu kurang. Jadi karena merasa nggak enak, wisatawan Indonesia ini akhirnya bilang ke penjualnya, Pakci, Makci gitu mungkin ya, saya tambah pakai rupiah boleh nggak? Kalau saya ada di posisi penjual, mungkin saya juga pasti akan bingung. Ini uang rupiah mau saya pakai di mana di Malaysia? Laku nggak di Malaysia? Seperti itu kan. Tapi ternyata jawaban pedagang itu benar-benar di luar dugaan. Dia bilang, nggak usah.
simpan saja uang rupiah kamu. Kami tahu sekarang nilai rupiah sedang melemah. Tidak usah ditambah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Orang Malaysia ya, kadang-kadang saya bingung dia jualan padahal. Jujur ya, waktu melihat video ini, saya langsung diam beberapa detik. Karena perasaan saya benar-benar campur aduk, guys. Di satu sisi saya ikut senang atau bahagia karena ternyata masih banyak orang baik di sekitar kita. Apalagi orang Malaysia ya, masih sangat mau untuk membantu orang Indonesia di sana. Masih banyak orang yang melihat sesama manusia bukan sekedar melihat uang. Orang yang rela kehilangan 1 ringgit atau 2 ringgit demi membuat orang lain agar tidak merasa malu. Tapi di sisi lain saya juga sedih, guys. Bukan karena pedagangnya, bukan karena makanannya, tapi karena kalimat tentang rupiah tadi. Sebagai orang Indonesia, pasti kita semua ingin melihat rupiah kita kuat, bisa jalan beriringan dengan ringgitnya Malaysia. Yang ingin saya soroti dalam video ini bukan tentang nilai tukarnya. Yang ingin saya angkat justru hati orang-orang yang membantu ini. Dan ternyata cerita seperti ini bukan cuma sekali. Ada pengalaman wisatawan Indonesia juga yang naik taksi di Malaysia dan pengalamannya mungkin hampir sama. Saat sampai di tujuan, uang ringgit yang dia bawa ternyata juga kurang. Akhirnya dia mencoba membayar kekurangannya dengan menggunakan rupiah. Jawabannya sama. Kayak template gitu loh. Satu Malaysia kayak template gitu, melihat atau mengetahui ini customernya dari Indonesia. Tahu apa yang dikatakan oleh supir taksi tersebut? Uang rupiahnya dikembalikan. Dan katanya sudah, kamu simpan aja. Nah, di bagian ini saya ingin mengajak teman-teman Indonesia saya untuk berpikir sedikit lebih tenang. Karena saya yakin pasti akan ada orang Indonesia atau netizen Indonesia akan berkomentar seperti ini. Itu kan mereka lagi menghina rupiah kita. Atau itu kan mereka sedang merendahkan Indonesia, sastra. Kok kamu gak sensitif sih? Teman-teman, selalu saya bilang berpikir 2 kali. Kalau menurut saya, jangan langsung melihatnya dari sisi itu. Coba kita lihat dari sisi niat baiknya. Kalau memang mereka ingin menghina, mereka tidak perlu membantu. Mereka bisa saja berkata, mohon maaf, uang kamu kurang. Di situ ada ATM, ambil ke ATM sana. Mereka bisa banget bilang seperti itu. Itu juga hak mereka sebagai pedagang yang kurang, mendapatkan uang yang kurang dari sang pembeli. Atau mereka juga bisa menolak menjual makanan tersebut ke kita dan mengambil kembali makanan tersebut. Tapi apakah itu yang mereka lakukan? Kan tidak. Yang mereka lakukan justru kebalikannya, guys. Mereka tetap melayani. Mereka tetap tersenyum. Dan mereka tetap membantu. Mereka bahkan rela menanggung kekurangan uang itu. Bayangkan kamu ada di posisi mereka. Are you going to do the same thing? Kalau begitu kejadiannya, di mana letak penghinaannya? Justru yang saya lihat di sini adalah sebuah empati. Yang saya lihat adalah rasa kemanusiaan, empati, kasih sayang. Yang saya lihat adalah seorang yang tidak ingin tamunya pulang dengan perasaan malu. Hanya karena kurang 1 ringgit atau kurang 2 ringgit. Dan menurut saya, kita sebagai orang Indonesia jangan sampai kehilangan kemampuan untuk membedakan mana sindiran dan mana ketulusan. Karena kalau setiap kebaikan yang diberikan kita curigai, nanti lama-lama orang sudah tidak ada empati untuk membantu kita. Padahal di dunia ini masih banyak orang baik. Dan menurut saya masyarakat Malaysia berkali-kali membuktikan hal itu kepada kita, orang Indonesia. Dan buat saya, itulah yang layak kita apresiasi. Saya selalu mengatakan, media sosial seringkali memperlihatkan seolah-olah Indonesia dan Malaysia itu selalu bertengkar. Padahal kenyataannya, justru masyarakatnya sering saling membantu. Saya sendiri sudah banyak membaca pengalaman orang Indonesia yang pulang dari Malaysia sambil membawa cerita-cerita baik. Ada yang dibantu, ada yang dipermudah, dan ada yang diperlakukan dengan sangat ramah. Cerita-cerita seperti ini mungkin tidak pernah viral.
Karena memang kebaikan itu jarang sekali menjadi headline. Yang viral biasanya justru sebuah pertengkaran, pertikaian, konflik, claiming ini dan itu. Padahal hubungan dua negara itu tidak pernah dibangun oleh komentar-komentar di media sosial. Hubungan Indonesia dan Malaysia dibangun oleh masyarakat biasa. Oleh pedagang kecil seperti ini, oleh supir taksi, oleh tetangga, oleh orang-orang yang tanpa sadar sedang menunjukkan bahwa rasa kemanusiaan lebih jauh mahal daripada berapa ringgit sekalipun. Inilah yang perlu lebih sering kita angkat. Kalau ada orang Malaysia yang berbuat baik kepada Indonesia, ya mari kita ucapkan terima kasih. Tidak usah dipelintir menjadi sesuatu yang negatif. Tidak usah semua dinegatifin. Tidak usah semua sudah menjadi sesuatu yang bisa memicu konflik. Mau sampai kapan energi kita habis untuk hal seperti itu? Kita bisa mencintai negara kita sendiri sepenuh hati, sambil tetap mengapresiasi ketulusan dari negara tetangga kita. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Malaysia, kepada rakyat Malaysia, kepada masyarakat Malaysia yang sudah menunjukkan sikap seperti ini kepada saudara-saudara saya dari Indonesia. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian dan semoga hubungan Indonesia dan Malaysia semakin baik ke depan. Oke guys, itu adalah video pertama kita. Bagaimana reaksi orang Malaysia mengetahui bahwasannya tamunya ataupun customernya berasal dari Indonesia. Dan berikut ini ada sebuah video dari konten kreator Malaysia yang menceritakan bagaimanakah tanggapan negara Malaysia, begitu juga negara tetangga Indonesia seperti Singapura, Vietnam, dan lain-lain tentang kondisi yang terjadi di Indonesia, rupiah semakin melemah. Apa reaksi dia sebagai seorang konten kreator yang mungkin bisa mewakili bagaimana perasaan negara-negara seperti Malaysia, Singapura ataupun Thailand yang ada di sekitar Indonesia. Coba kita tengok bersama-sama. 1, 2, 3. Flight dah book ah? Yeah, dan 1 week right, Jakarta. Malaysia, Singapura, Vietnam. Spend as much as you can. Kita tolong boost dia punya ekonomi, okay? Masya Okay. Allah. Halo, cuti bang. Kita nak pergi Jakarta. Karena harganya miring. Tak, Jakarta cantik bang. Kita nak tengok. Rupiah lagi nih Ustaz. Rekor baru lagi. Ya. We just wanna help. Terus saja bikin video tentang kita. Bantuin kita bersuara. Gue udah capek. I don't know why this short video, I don't know, although maybe he's Malaysian or he's Singaporean, but this video really represent our feeling now that we are so tired to speak up. We are so tired to live in Indonesia, to be Indonesian citizen. We are so tired. Kita lelah banget. Dan yang lelah itu nggak cuma 1-2 orang, tapi kayak hampir semua orang Indonesia lelah gitu. Yang katanya dolar nggak pernah masuk di kampung-kampung, katanya dolar tidak akan masuk di desa-desa, dan apa yang terjadi sekarang ini? Begitu bodohnya, I say it again, begitu bodoh dan angkuhnya orang itu mengatakan hal demikian. Kenapa? Karena sama sekali dia tidak merasakan imbas dan impact dari apa yang terjadi dan apa yang berlaku saat ini di Indonesia. Begitu bodoh dan begitu malu saya untuk menyatakan dia sebagai seorang pemimpin dan memimpin negara yang saya duduki saat ini. La ilaha illallah. Kalau teman-teman tadi semua memperhatikan, ada satu kalimat yang menurut saya sangat menarik banget. Tokoh yang mewakili Malaysia mengatakan, spend as much as you can. Lalu dilanjutkan dengan we help boost the economy. Kalimat ini mungkin terdengar sederhana, guys. Tapi kalau kita pahami lebih dalam, maknanya ternyata sangat besar. Yang ini disampaikan di sini bukanlah bagaimana kami lebih kaya daripada negara kamu. Bukan itu guys. Dan bukan juga kasihannya Indonesia ya. Saya sama sekali tidak menangkap pesan itu. Kenapa? Karena yang saya tangkap justru adalah rasa kepedulian, rasa empati yang dimiliki oleh tetangga-tetangga kita. Mereka yang selalu kita caci, mereka yang selalu kita maki, hai netizen Indonesia. Kalau tetangga sedang mengalami kesulitan, apa yang bisa kita buat? Ya, kita bantu. Bukan dengan mengasihani, tetapi dengan menggerakkan roda perekonomiannya. Datang berlibur, menginap di hotel,
makan di restoran lokal, belanja oleh-oleh, kelihatannya sangat sederhana. Tetapi justru itulah yang paling dibutuhkan dan paling diperlukan, karena setiap uang yang dibelanjakan wisatawan akan berpindah tangan. Dari wisatawan akan masuk ke pedagang, dari pedagang akan masuk ke petani, dari pedagang akan masuk ke nelayan, dari pedagang akan masuk ke supir, masuk ke kios-kios kecil, masuk ke pekerja hotel, masuk ke pemandu wisata. Artinya apa? Satu orang wisatawan saja sebenarnya sudah membantu banyak orang. Dan inilah yang menurut saya ingin disampaikan di video ini. Dan terbukti guys, untuk Southeast Asia ini Malaysia menduduki ranking 1 untuk jumlah wisatawan ataupun jumlah pelancong yang datang ke Indonesia. Mereka datang mensejahterakan pemilik kedai, pemilik penginapan, pemilik hotel, pemilik restoran, nasi padang, kemudian nasi gudeg, semua yang ada yang dijual oleh pengusaha-pengusaha yang di tempat wisata itu, orang Malaysia membantu boost mereka saat dimana orang Indonesia tidak mampu untuk memberi bantuan, tidak mampu untuk menghidupkan pariwisata di daerah mereka sendiri. Saya hanya ingin mengatakan satu hal lewat video melo saya malam ini. Sebagai orang Indonesia, tentu saya berharap rupiah kembali menguat, ekonomi Indonesia kembali maju, daya beli masyarakat semakin meningkat. Itu adalah harapan kita semua. Tetapi please, saya sangat bermohon, jangan sampai rasa cinta kita kepada negara Indonesia membuat kita sulit mengakui kebaikan orang lain atau bangsa lain. Kalau ada masyarakat Malaysia yang berbuat baik kepada kita, orang Indonesia, ya mari kita katakan itu sebagai sebuah kebaikan. Tidak perlu dipelintir menjadi sebuah penghinaan atau sebuah cacian. Tidak perlu selalu mencari sisi buruknya. Karena menghargai kebaikan orang lain tidak akan membuat kita menjadi kurang nasionalis. Justru itulah tanda bahwa kita adalah bangsa yang besar. Bangsa yang mampu mengucapkan terima kasih karena sudah dibantu. Dan saya yakin kalau suatu hari nanti Malaysia mengalami kesulitan, saya percaya masyarakat Indonesia juga akan melakukan hal yang sama. Karena beginilah seharusnya hubungan negara serumpun, hubungan kakak beradik, hubungan abang dan adik. Bukan saling menertawakan ketika ada yang jatuh, tapi saling mengulurkan tangan agar kita bisa bangkit bersama, bisa jalan beriringan. Dan terakhir, sebelum saya menutup video kita malam ini, I want to thank to all my Malaysian friends and Malaysian people in general, yang selama ini telah menunjukkan kebaikan begitu banyak kepada kami, saudara-saudaramu yang ada di Indonesia. Especially to me. Semoga persahabatan Indonesia dan Malaysia semakin erat, dan semoga kita selalu menjadi bangsa yang lebih senang menyebarkan kebaikan daripada kebencian. Dan itu aja dulu guys video kita kali ini. Semoga buat teman-teman semua di luar sana yang menonton video ini mendapatkan pelajaran ataupun mendapatkan secercah pengharapan yang bisa membawa kita hidup rukun damai bersampingan Indonesia dan Malaysia selalu. Thank you so much for watching everyone. Hopefully that you find this video good, and if you find this video good, don't forget to thumbs up. And also if you're new to this channel, don't forget to like button, also subscribe. Much love from me and Lombok everyone. Bye. Thank you so much Malaysia. Malaysia boleh dan Indonesia bisa lebih baik daripada ini. Bye everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.